Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada Sohib Kosmo untuk membahas mengenai ketakwaan kepada Allah. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyaknya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulai dakwahnya di dalam khutbah Jumat, beliau selalu menambahkan 3 ayat, yang mana ayat tersebut berkaitan dengan ketakwaan. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru di dalam firman-Nya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Artinya di lanjutan ayatnya ada suatu perintah ataupun larangan, yang mana perintah atau larangan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diserunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya derajat ketakwaan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana takwa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haqqo tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, yaitu janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Mungkin itu saja Sohib Kosmo yang bisa saya sampaikan, karena alhamdulillah Al-Ustadz Kiai Haji Nur Mutakin sudah tiba di studio. Nama Ustadz? Alhamdulillah. Iya, mungkin langsung saja Ustadz. Untuk pemaparan dari Ustadz, kepada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sohib Kosmo yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kepada kita untuk membaca doa atau zikir sebelum tidur, juga mencontohkan kepada kita doa atau zikir ketika bangun tidur. Hikmah membaca doa atau zikir sebelum tidur adalah bisa saja di saat seseorang tidur, dia terus meninggal dunia di malam itu, sehingga ucapan yang terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum meninggal adalah zikrullah.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, jadikan zikir atau doa itu merupakan ucapan terakhir sebelum kita tidur. Dan ketika kita bangun, kita juga disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan dikumpulkan, dikembalikan. Ini artinya kita memulai hidup bukan dengan bismillah, tetapi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ucapan yang membuktikan syukur kita. Sehingga ketika kita bangun, yang pertama kali diperintahkan oleh agama kepada kita adalah mengungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur apa? Syukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup. Ucapan alhamdulillah ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap bangun tidur. Ini artinya apa? Artinya satu hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Dengan demikian, maka yang diajarkan oleh Islam itu bukan syukuran tahunan, bukan syukuran bulanan, bukan syukuran mingguan, tetapi syukuran harian. Sehingga dalam Islam itu tidak ada istilah menyambut tahun baru, menyambut bulan baru, menyambut minggu baru, tetapi menyambut hari baru. Karena bertambahnya usia satu hari saja itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang untuk itulah kita sambut dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Usia atau umur adalah salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Munafikun, Allah menceritakan tentang orang yang menjalani sakaratul maut dengan tidak husnul khotimah. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kamu, fayaqula, lalu dia mengatakan, Rabbi laula khartani ila ajalin qarib, ya Allah beri saya waktu sebentar saja, fa asaddaqo, supaya saya bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan supaya saya bisa beramal soleh. Dia meminta waktu sebentar. Sebentar itu mungkin punya pengertian kurang dari 1 hari.
Artinya, dalam pandangan orang yang menjalani sakaratul maut, yang sebentar lagi akan mati, berjumpa dengan malakul maut, maka diberi waktu sebentar saja oleh Allah, itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Itulah sebabnya setiap kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmat usia yang sangat dirasakan oleh orang yang menjalani sakaratul maut, bahwa waktu sejenak yang Allah anugerahkan kepada dia adalah nikmat besar. Setiap kita hendak tidur, kita mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, padahal kita mau tidur, bukan mau mati. Setiap kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal kita itu bangun tidur, bukan bangun dari kematian. Ini adalah isyarat penting dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat penting dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bangun tidur itu sama saja dengan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Persis seperti orang yang menjalani sakaratul maut sangat mengharapkan mendapatkan waktu sejenak saja, karena bagi dia waktu sejenak adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada dia. Jadi dalam Islam itu, sekali lagi, itu tidak ada menyambut tahun baru, menyambut bulan baru, menyambut minggu baru, tetapi yang ada adalah menyambut hari baru. Hadirnya hari baru yang setiap hari hadir dalam kehidupan kita adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Di antaranya kita isi dengan amal bekal bagi kita di saat pulang nanti. Mungkin itu saja. Turun saja, jazakallah khairan untuk pemaparannya. Kita sapa kepada Sohib Kosmo, Pak Hendra di Pasko. Pak Ustadz, Allah dekat dengan kita ketika kita sedang sujud dalam sholat fardu. Gimana kalau berdoa sambil sujud di luar sholat? Apa boleh, Ustadz? Baik, pertanyaannya, bolehkah kita sujud berdoa di saat sujud tapi sujudnya di luar sholat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, ini saya biasa, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Tetapi kalau kita lacak keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sujud-sujud yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak terlepas dari beberapa kemungkinan berikut. Yang pertama adalah sujud dalam sholat. Nah, sujud dalam sholat inilah yang oleh Nabi disebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fi sholat wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Dalam sholat, kata Nabi, dalam sholat posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa. Kemudian dalam hadis yang lain, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun di saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka besar harapan dikabulkan. Kedua keterangan ini adalah sedang menjelaskan sholat. Jadi posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud itu adalah di saat sujud ketika dia sedang melaksanakan sholat. Yang kedua adalah sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Yang keempat adalah sujud syukur. Itu yang kita temukan. Adapun sujud, menyengaja sujud saat berdoa di luar sholat, itu belum kita temukan keterangannya. Demikian.
Pertanyaan dari Ibu Nina dan Ummu Hayya, Ustaz. Ustaz, punten nyuhungkeun hadis anu Rasul henteu nyolatkeun mayit margi gaduh hutang. Nyuhungkeun hadisna, Ustaz. Hadisna teu apal Ajis. Kada ningal ieu data. Hanya saja mungkin secara kisahnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika itu hendak menyolatkan jenazah, kemudian beliau menanyakan apakah jenazah ini punya hutang. Kemudian dijawab oleh para sahabat saat itu dia punya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu solatkan saja oleh kamu, saya tidak mau menyolatkan. Lalu tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi yang ngacung, kalau dalam bahasa sekarang, Rasul biar saya yang membayarkan. Nah saat itu kemudian Rasulullah SAW baru mau menyolatkan. Namun ini kepada ibu, ini adalah kasus di awal-awal peristiwa. Kenapa demikian? Karena di akhir-akhir peristiwa itu Nabi Muhammad SAW tetap menyolatkan orang yang meninggal dunia punya hutang. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki harta kekayaan, maka itu liwarasatihi, untuk ahli warisnya. Dan barang siapa yang punya hutang, maka kepadaku, begitu kata Nabi. Jadi dengan adanya sabda ini, maka peristiwa yang tadi kalau dalam istilah hadis itu sudah terjadi nasikh mansuh. Oleh karena itu, bagi kita ibu, apabila kita hendak menyolatkan, maka kita langsung menyolatkan tanpa harus menanyakan apakah mayit ini punya hutang atau tidak. Kita punya pengalaman ketika kita di Mekah, ketika kita di Madinah, hampir setiap sholat ya, Ajis, kita menyolatkan jenazah, namun tidak pernah dipersoalkan apakah jenazah tersebut punya hutang atau tidak. Nah, yang punya hutang ini ada dua. Yang pertama adalah orang yang punya hutang dan dia berniat untuk membayar, kemudian meninggal dunia. Ini tidak bisa disamakan dengan orang yang punya hutang, tidak pernah berniat membayar, kemudian meninggal dunia. Nabi Muhammad mengatakan, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang bisa bayar hutang, tapi menangguhkan pembayaran hutang, itu adalah suatu kezoliman terhadap orang yang dipinjami. Nah, dengan demikian, dan kita dalam posisi tidak tahu ya, orang yang meninggal itu apakah punya hutangnya memang punya niat bayar atau tidak memiliki niat untuk membayar. Hanya saja Rasulullah SAW ternyata memperlakukan jenazah seperti itu. Baik, surat 59 ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, law anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin kepada gunung, la ra'aitahu khasyian, kamu akan melihat dia takut, mutasaddian, khasyian khusyu, mutasaddian, terpecah-pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsal, dan perumpamaan itu nadribu halinnas, kami buatkan untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ini artinya apa? Artinya gunung itu sangat memahami betul betapa keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran. Dan gunung itu memahami betul bahwa kalau Al-Quran ditinggalkan, itu hukuman yang diancamkan itu sangat berat. Ini artinya gunung itu memahami betul bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, sampai-sampai kata Allah dalam ayat ini, kalau Quran diamanahkan kepada gunung, gunung akan pecah, terbelah-belah karena takut. Nah, ini adalah semacam isyarat penting dari Allah kepada kita, bahwa kalau kita memahami Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu isinya benar, maka akan timbul rasa takut dalam hati kita untuk melanggar Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sareng saya. Di Sumedang Haji. Oh, sareng Panandang. Mohon. Mangga Pak Panandang. Ustadz, hayang diterangkan surat Az-Zumar, surat ke-38,
ayat 42. 42. Nah, aya hubungannya sareng anu tadi ku Pak Ustad di pada dina perkawis tidur Pak Ustad. Enggak. Jumat ayat 42. Hatur nuhun Pak Ustad di atas di radio. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Az-Zumar ayat 42 menjelaskan tentang kematian dan tidur ya Aziz ya. Dalam ayat itu Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa di saat mati, wallati lam tamut fi manamiha. Juga mewafatkan jiwa yang belum mati dan di saat dia tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Kemudian roh atau jiwa orang yang ditakdirkan mati itu ditahan oleh Allah, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan jiwa yang belum ditakdirkan mati dikirimkan lagi. Nah, makanya kita bangun kan begitu aja karena jiwanya tidak ditahan tapi dikirimkan lagi. Betul Pak, apa yang tadi saya sampaikan. Ini ayat ini juga berkaitan dengan itu. Allah menyebut istilah wafat. Nah, jadi orang yang mati adalah wafat, orang yang tidur juga adalah orang yang wafat. Bedanya kalau mati itu meninggal dunia untuk selamanya. Kalau tidur meninggal dunia untuk sementara. Jadi ketika kita 8 jam tidur malam, subhanallah, kita ini sedang meninggalkan dunia. Makanya anak tidak terfikirkan, istri, suami tidak, semua yang berkaitan dengan dunia kita tinggalkan. Demikian. Yang diterangkan masalah wakaf. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Wakaf itu adalah salah satu bentuk infak ya Ibu ya. Jadi infak itu bermacam-macam. Salah satunya adalah wakaf. Nah, wakaf ini diambil dari kata wakofa. Kalau dalam ilmu Al-Quran, Aziz itu disebutnya wakaf itu berhenti. Nah, kenapa Ibu ada istilah wakaf? Karena kepemilikan berhenti terhadap harta tersebut. Sehingga sesuatu yang sudah diwakafkan itu tidak menjadi milik pribadi, tetapi milik kepentingan Islam dan kaum muslimin. Jadi artinya wakaf itu kepemilikan seseorang itu berhenti terhadap harta tersebut. Nah, biasanya Ibu ada muwakif, betul ya, ada yang mewakafkan, ada juga yang diamanahi. Nah, yang diamanahi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak untuk mengatur harta wakaf tersebut. Nah, harta wakaf ini bisa dikelola sepanjang itu untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Mungkin itu, Ibu. Makanya sering ada pertanyaan, Aziz, bahkan sekarang banyak yang mewakafkan tanah, namun kurang efektif sehingga tanah tersebut dijual, kemudian dibelikan tanah lagi di lokasi yang yang lebih efektif. Nah, itu termasuk salah satu pengelolaan wakaf. Karena inti daripada wakaf itu bagaimana supaya wakaf tersebut dapat dimanfaatkan, dapat dipergunakan begitu. Mungkin itu saja. Dari Novita Afrilia di Cimahi. Ustaz, saya punya teman satu kerjaan. Dia non muslim, setiap ketemu SMS atau telepon, dia selalu mengucapkan salam kepada saya dan saya nggak pernah menjawab salamnya. Dia selalu bertanya, kenapa tidak menjawab salamnya? Apa yang harus saya katakan, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat berapa ya? Saya lupa. Bunyinya wa idza huyyitum bitahiyatin, apabila ada yang mengucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka ucapkanlah yang lebih baik, jawab yang lebih baik, aurudduha, atau jawablah yang seimbang. Ini kata Allah, wa kanallahu ala kulli syai'in hasiba, Allah menghitung segala sesuatu. Kemudian ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salam ini. Yang pertama, la tabda'ul yahud walan nasara bis salam. Jangan mendahului Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jadi ternyata Aziz, yang dilarang oleh Nabi ini adalah mendahului. Jadi mendahului salam kepada Yahudi, mendahului salam kepada Nasrani itu nggak boleh. Berarti kalau dibalik, berarti kalau menjawab boleh. Cuma Nabi Muhammad memberikan contoh jawaban. Iza sallama alaikumul yahud fakulu wa alaikum, begitu.
Apabila ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mengucapkan salam, maka jawablah wa'alaikum. Demikian. Jadi kalau memulai salam itu tidak boleh. Kalau menjawab salam, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan cara kita menjawab salam mereka untuk menjawabnya, dan kita butuh pedoman dari Rasulullah SAW bagaimana cara menjawab salam mereka. Jadi dijawab saja, yang tidak boleh itu adalah mendahului. Kalau menjawab silahkan dengan jawaban yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ustadz, saya mau menanyakan hadis dari Bukhari Muslim yang menyatakan barang siapa membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat itu mencukupinya. Maksud dalam hadis ini 2 ayat yang mana, Ustaz? 2 ayat dimulai dari amanar rasulu, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma kafatahu. Begitu kata Nabi, siapa yang membaca kedua ayat tersebut, maka kedua ayat tersebut akan mencukupinya. Demikian. Iya. Grup WhatsApp Ustadz, ada dari Bu Neng Santi. Ustadz nyungkeun penjelasan, pami orang kehilangan sesuatu anu dipikanya baik berupa benda atau napi seseorang. Nah eta kalebet ujian teh Allah, mangrupi musibah atau napi teguran. Margi teh sakedik jalmi seueurna sok nyarios, nah hanya padahal mah tos kirang kumaha abdi teh tah kenging teh nyarios kitu Ustaz. Baik. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat berapa Ajis? Yang walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan, walju kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta. Tadi kehilangan apa? Kehilangan benda ya, Ayah? Iya. Dompet misalnya. Gitu. Kemudian wal anfus kekurangan jiwa, salah satunya adalah sakit, salah satunya adalah ditinggal oleh orang yang kita cintai, entah itu berpisah dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, sepanjang itu tidak menyenangkan hati kita, itu adalah musibah. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, bila ditimpa musibah, qalu innalillah. Kita ucapkan innalillah. Semuanya adalah kami ini semua milik Allah. Jadi terserah Allah bagaimana mengatur kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita kembali. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan doa apa? Ajis, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya musibah di balik berikan saya pahala di balik musibah ini. Wakhluf li khairam minha. Jadi kalau kita beri ganti yang lebih baik. Kalau kita ditinggal oleh teman, maka kita minta teman yang lebih baik dan sebagainya. Masuk kembali di SMS Ustadz dari Pak Ujang Sarip di Cideres, Majalengka. Ustadz, pami doa saatos wudu tiasa atau napi henteu diucapkeun di lebet kamar mandi. Baik. Doa, kalau kita lihat tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa dalam bukunya Fathul Bari, seperti kita ketahui bahwa sebelum berwudu kita disunnahkan oleh Rasulullah membaca bismillah. Nah, bagaimana kalau wudu tersebut kita laksanakan di WC, di tempat najis? Maka beliau mengatakan bisa diucapkan tapi dalam hati. Nah, begitu. Jadi bismillahnya dalam hati. Berarti pertanyaan Bapak, bisa kita ikut fatwa Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, yaitu bagaimana kita mengucapkan syahadat, bagaimana kita membaca doa sehabis wudu, dan itu kita lakukan di WC, maka kita baca dalam hati. Itu mungkin dalam situasi dan kondisi di mana kita tidak bisa keluar dari WC mungkin ya, Ajis. Karena biasanya kalau habis wudu kita keluar dari WC, kemudian kita baru membaca doa tersebut. Demikian, Pak. Mau bertanya mengenai sholat tahajud. Bolehkah rakaat 1 dan 2 membaca surat Asy-Syura dan Al-Hasyr? Rakaat? Dalam tahajud, dalam rakaat ke-1 dan kedua membaca surat Asy-Syura dan Al-Hasyr. Baik. Kalau dalam sholat itu mungkin pedomannya adalah sabda Rasulullah, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an.
Jadi bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi silahkan saja Bapak di rakaat yang pertama membaca Asy-Syura, kemudian rakaat yang kedua membaca Al-Hasyr. Bagaimana kalau rutin setiap tahajud membaca itu? Ya silahkan, tidak ada masalah. Apalagi kalau misalnya stok hafalan seseorang itu terbatas ya Ajis ya. Misalnya hafalannya sekitar Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dia sholat 11 rakaat, itu aja di rolling begitu Ajis. Tidak apa-apa. Iya. Pak Ustadz pami nuju safar, tapi sholatnya di jama dilakukan tos dugi ka bumi. Contoh sholat maghrib tilu, teras sholat isya opat, tiasa henteu Ustad. Atanapi langkung saya di tempat nuju safar, maghrib tilu, isya 2 rakaat. Baik. Kalau kita melaksanakan sholat di rumah, baik sebelum maupun sesudah, itu bukan sholat safar. Itu namanya sholat di rumah, sholat mukim. Cuma yang satu mah qobla safar, begitu ya Ajis, yang satu lagi mah ba'da safar. Tapi dua-duanya dilaksanakan ketika mukim. Kalau pertanyaan ibu boleh tidak dikosor, tidak boleh. Karena kosor itu adalah hak safar, bukan hak mukim. Tapi kalau pertanyaan ibu boleh tidak dijamak, nah, yaitu zuhur, maghrib dan isya, maghrib dan isya kemudian zuhur dan asar. Itu kita temukan dalam riwayat Bukhari. Ada informasi dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat 87. Nah gitu. Kalau 87 berarti dijamak zuhur dan asar. Kalau 8 dijamak zuhur dan asar 4-4. Kalau 7 berarti dijamak maghrib dan isya 4-4. Maka dalam situasi dan kondisi darurat yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat di waktu safar, silahkan. Tapi kalau pertanyaan ibu mana yang lebih utama, maka kita ambil hadis Rasulullah bahwa sholat yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Jadi kita laksanakan ketika safar, kalau itu memungkinkan. Demikian. Ya, kemudian ini Ustadz ada tambahannya. Terus upami sholat di jama, terus tengah laksanakan sholat sunat ba'da. Tersawiyas Ustadz, tanapi tetap harus dilaksanakan sholat sunat ba'danya. Baik, kalau kita menjamak sholat, baik itu di qasar maupun tidak, maka tidak ada yang namanya sunat qobla atau ba'da. Jadi kita pisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu dengan iqomah. Jadi sholat zuhur kita pakai iqomah, sholat asar kita pakai iqomah. Iqomah itu qomat kalau di kita ya, Ajis. Kemudian maghrib kita qomat, isya juga kita qomat, tanpa diselingi dengan sholat sunat. Pak Ustadz, saya sudah hampir 1 bulan tidak diberi nafkah lahir, sehingga saya bawaannya pengen marah-marah terus. Suami saya juga banyak menghabiskan waktu di luar daripada dengan keluarga. Selama ini saya cukup bersabar. Sekarang saya sudah sakit hati Ustadz dengan sifatnya itu. Saya harus bagaimana menghadapi suami saya Ustadz? Baik, itu sebenarnya pilihannya ada pada ibu. Pilihannya ada pada ibu. Melanjutkan pernikahan dengan menjalani dengan penuh kesabaran, itu akan insya Allah akan menjadi ladang pahala buat ibu. Kemudian mengakhiri pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengizinkan. Karena ketika istri mengajukan katakanlah kepada suaminya untuk berhenti, itu sebetulnya menolong suaminya juga kalau suaminya zolim, begitu ya Ajiznya. Karena Nabi Muhammad mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu baik dia yang zolim maupun yang dizolimi. Terus sahabat bertanya, Rasulullah, kalau membantu yang dizolimi kami faham, tapi kalau membantu yang zolim bagaimana caranya? Hentikan dia dari berbuat zolim itu. Nah, ini pilihan benar-benar diserahkan kepada ibu. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa memberikan solusi. Surat An-Nisa ayat berapa ya? Ayat 37 kalau saya nggak keliru, atau 35. Allah mengatakan Faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka dari pihak keluarga laki-laki ditunjuk hakam penengah, dari keluarga perempuan juga ditunjuk hakam penengah. Nanti kedua orang ini yang kemudian bermusyawarah mana yang terbaik untuk keluarga ibu. Ya, itu saja mungkin untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus bertambah.